What's wrong with you? Hai guys, by the way, gimana nih kabar kalian semua? Seperti biasa, pada kesempatan kali ini gua akan kembali menemani waktu luang kalian dengan membahas sebuah film berkisah tentang sekelompok remaja rebel pada kala itu mereka tersesat di dalam hutan. Layaknya film psikopat pada umumnya, meskipun sudah diperingati beberapa kali, para remaja ini nekat melanjutkan perjalanan yang tanpa mereka sadari bahwa di dalam hutan itu terdapat beberapa psikopat sadis, pembunuh berantai yang bersiap akan memangsa mereka secara sadis. Film ini sendiri berjudul Piglet, dirilis pada tahun 2024 kemarin. Oke, kalau misalkan kalian penasaran, tanpa berlama-lama lagi, mendingan kita langsung aja yuk ke filmnya. Enjoy the movie. What's going on? Why have we stopped? Billy, why don't you take a photo of last night? Film diawali dengan memperlihatkan kepada dua orang petugas keamanan bernama Billy dan juga Gigi, di mana mereka terlihat sedang mengawal seorang yang tampaknya adalah orang berbahaya. Sehingga tepat ketika perjalanan, Gigi menceritakan bahwa tahanan tersebut adalah seorang pembunuh berantai yang saat dipenjara telah disuntik dengan serum misterius oleh seorang dokter gila. Hal itu menyebabkan tubuhnya bermutasi dan menjadi monster yang membunuh setengah dari narapidana di dalam penjara. Expanded. Bred for about 12 different cell types. Beef injection. Lalu ketika mereka sedang sibuk bercerita tentang si tahanan, tiba-tiba tahanan itu malah berhasil melepaskan diri dan langsung membunuh mereka berdua. Tepat setelah berhasil kabur, kemudian pembunuh itu pun kembali ke tempat persembunyian yang ada di dalam hutan. Dan untuk menutupi wajah buruk rupanya, setelah dijadikan bahan eksperimen, dia lalu mengambil sebuah topeng babi, sehingga kini pria itu dikenal sebagai Piglet alias si babi pembunuh. Can't hold her soda. Fuck you, Judith. Singkat cerita, kemudian film berpindah dengan memperlihatkan kepada para ciwi-ciwi cantik yang akan liburan di sebuah kabin sewaan di tengah hutan, di mana liburan itu bertujuan untuk merayakan birthday salah satu di antara mereka bernama Kate, di mana di antara para remaja tersebut ada Susie, Alex, Judith, dan Diana. Lalu pada saat di perjalanan mencari lokasi kabin, Judith tiba-tiba mulai bercerita tentang kisah sosok manusia babi yang dikabarkan telah membunuh ratusan orang. Dan menurut rumor, pria tersebut dijuluki sebagai pembunuh berantai buruk rupa. Bye, mate. Little miss where we're going. What about your best friend? Until you two are best friends. I'm not gonna let anyone hurt you. Sementara di markas persembunyian Piglet terlihat muncul seorang pria tua yang menghampirinya, yang mana pria tua itu bernama Hogarth alias kakaknya dari Piglet. Hogarth memarahi adiknya karena malah menyiksa korban yang telah mereka tangkap, padahal sebentar lagi kabin sewaan mereka akan kedatangan tamu baru yang tidak lain adalah rombongan para cewek tadi. Kembali ke rombongan Kate, di saat sampai di kabin, mereka lalu sempat bertemu dengan seorang pemburu bernama Brad, di mana rombongan ciwi-ciwi langsung bertanya tentang lokasi dari kabin yang akan mereka sewa. Namun Brad langsung memperingatkan mereka agar jangan pergi ke kabin tersebut, karena selama dia berburu di hutan, Brad sering bertemu dengan orang-orang yang menyewa kabin dan tidak pernah melihat mereka kembali pulang dengan selamat. Namun balik lagi, para ciwi-ciwi nakal yang kekeh memilih untuk tetap melanjutkan perjalanan menggunakan Google Maps.
Sehingga tidak lama kemudian akhirnya kelima cewek ini pun sampai di cabin yang mereka sewa, dan secara bersamaan Piglet pun mulai memantau mereka sambil memilih-milih daging segar mana yang akan dibunuh pertama. I just had a very nice. You okay? Yeah, I'm fine. God, they're still here. Hello? Di sisi lain Susi heran karena saat mereka tiba, Hogarth si pemilik kabin tidak berada di sana, sehingga dia mengajak yang lain untuk segera mencari Hogarth sebelum hari gelap. Hello there. Setelah bertemu pria itu, Hogarth pun kemudian mulai menyambut mereka dan kembali memastikan jika para wanita bohai ini adalah para penyewa yang akan tinggal di kabinnya. Oh, Christ. It will still might. Sementara itu, ketiga sisa dari teman mereka bernama Bruce, Riley, dan juga Bianca. Tiba-tiba mobil mereka ini malah mogok di tengah jalan, sehingga di situ Bruce mengajak Bianca dan Riley untuk berjalan kaki menuju ke kabin yang jaraknya tidak jauh dari tempat tersebut. Looks like we're gonna be here for a while. Tapi selama berjalan kaki, Bianca tiba-tiba mengajak mereka untuk istirahat sejenak karena dia sempat menemukan spot yang bagus untuk menggambar. Sehingga Bruce yang bosan menunggu langsung mengajak Riley mencari tempat mantap-mantap sambil menunggu Bianca menyelesaikan gambarnya. Di tengah-tengah kegabrutan itu, Riley tiba-tiba mendengar suara di balik semak-semak. Wait. Yang tidak lama kemudian di saat sedang asik adu gabrut, inilah yang terjadi. Cheers! Sementara di kabin, para ciwi-ciwi terlihat mulai merayakan hari ulang tahun Kate dengan minum Amer bareng-bareng. Dan di tengah-tengah minum tersebut, Kate yang tiba-tiba pusing tidak karuan pun langsung izin pergi ke toilet. Di situ Kate sempat merasakan keberadaan seseorang yang ternyata pria itu adalah penyewa kabin sebelumnya yang tubuhnya sudah dipenuhi oleh luka. So let me get this straight. Singkat cerita, si pria itu pun akhirnya diamankan oleh pihak kepolisian setempat, sehingga di situ Hogarth berkata kepada si bapak polisi bahwa sepertinya pria itu habis diserang oleh seekor beruang yang berkeliaran di tengah hutan. Dia memohon kepada polisi agar jangan menutup usaha penyewaan kabinnya karena mulai dari sekarang dia akan memastikan keselamatan para pelanggan. Are you okay, man? As for our friend out there, I'll take him down the hospital. Big person coming together. Really have nothing to worry about. Merasa situasi sudah tenang, polisi itu lalu pergi meninggalkan kabin, dan Hogarth kembali mengingatkan para ciwi-ciwi cantik agar mereka tetap berada di dalam kabin saja ketika malam hari. Namun setelah kejadian tadi, Kate yang masih syok lantas mulai ketakutan dan ingin segera pulang ke rumah. Namun Susi membujuk agar mereka tetap melanjutkan liburan dan akan pulang pada esok harinya. There she is! Di sisi lain, setelah menyelesaikan gambarnya, Bianca seketika heran karena kakak dan pacarnya belum juga kembali. Dan ketika dia berkeliling mencari mereka, Guys, where are you? Bianca hanya menemukan kacamata milik si kakak yang secara bersamaan kakinya malah terkena jebakan beruang. Tidak lama kemudian Piglet pun datang dan langsung membuat Bianca pingsan di tempat. Sementara di kabin saat para ciwi-ciwi sedang asik bermain kartu, Judith kemudian mulai kembali membahas tentang sosok Piglet, di mana pada dahulu kala Piglet mempunyai seorang kekasih bernama Catherine, tapi seiring berjalannya waktu tubuhnya malah membesar karena hasil eksperimen dari si dokter gila, sehingga Catherine akhirnya menjadi korban pertama dari keganasan Piglet, sang pembunuh berantai. Like Kate's big and buff and Fucking dare you! hey, story. I had a different ending. And I got some kush. Do you want to smoke? Little miss this, little miss that. Di sisi lain, Kate yang ketakutan mendengar cerita itu lantas dia memilih keluar dan menenangkan diri. Akan tetapi tidak lama kemudian
Brad si pemburu datang menghampirinya lagi dan meminta Kate agar segera pergi dari kabin tersebut. Namun lagi-lagi Susie datang menyusul sambil meminta kepada Brad agar menjauhi adiknya karena dia menganggap Brad adalah pria asing yang belum mereka kenal. Fucking assholes. Sedangkan pada saat Judith sedang sebat santuy di tengah hutan, tanpa sengaja dia menemukan gambar yang sebelumnya dibuat oleh Bianca. Di mana tidak jauh dari lokasi itu, Judith melihat gudang misterius dan menganggap Bianca, Bruce, dan Riley pasti sedang berada di sana. Namun ketika dia masuk ke gudang itu, lantas Judith pun malah dibuat kaget setelah menemukan Bianca yang sedang disekap dengan keadaan terluka. Bianca langsung menyuruh Judith agar cepat-cepat sembunyi sebelum Piglet menemukan keberadaannya. Dan benar saja, tidak lama kemudian Piglet pun datang dan langsung mengirimkan Bianca menuju ke akhirat. Begitupun dengan Judith yang juga tewas oleh psikopat itu. Sementara di dalam kabin terlihat Hogarth yang juga mulai ikut beraksi, di mana dia mengincar Diana untuk dijadikan stok makanan. Lalu pada saat Diana mandi, tiba-tiba di saat bersamaan Susie merasa heran karena ketiga teman mereka belum juga sampai ke kabin tersebut. Ditambah Judith belum juga kembali. Merasa ada yang aneh, lantas Susie pun mengajak Kate dan Alex untuk mencari teman-temannya. Smoking weed somewhere in the forest. I mean, where is everyone? He's gone to the shop to get supplies. Tapi di saat Susie akan menyalakan mobil, anehnya mobil tersebut malah bensinnya itu kosong. Padahal ketika baru sampai di kabin, dia masih ingat jika bensin mobilnya masih banyak dan tidak habis seperti itu. Fucking second! No, wait, Alex! Sehingga mereka yang mulai merasa ada yang tidak beres dan curiga kepada Hogarth sebagai orang yang telah menyabotase mobil. Tapi sebelum memikirkan itu, mereka memilih untuk mencari Judith terlebih dahulu. Sehingga pada saat di hutan dekat gudang kosong, Alex kemudian meminta Kate dan Susie agar kembali ke kabin karena siapa tahu Judith sudah pulang ke sana. Namun Kate dan Susie yang memilih tetap melakukan pencarian pada akhirnya demi mempersingkat waktu. Layaknya film kayak gini ya, mereka ini malah memutuskan untuk berpencar. Pada saat Alex sedang mencari sendirian, tiba-tiba kedua psikopat itu pun datang, membuat Alex tidak sadarkan diri. Setelah Alex sadar di dalam gudang, dia melihat potongan kelapanya si Diana yang sudah menjadi koleksi para psikopat. Sehingga kini giliran Alex lah yang akan dieksekusi oleh mereka. Sementara Kate dan Susie yang baru pulang setelah mencari teman-temannya, Brad lagi-lagi datang kembali memperingati mereka tentang bahayanya ada di hutan tersebut. Bahkan dia menawarkan bensin kepada mereka berdua. Namun tidak lama setelah itu Piglet pun datang sambil membawa potongan kepala Alex. Dan mereka yang panik langsung bergegas kabur. Yang pada saat itu untungnya Brad melesatkan tembakan dan berhasil menumbangkan Piglet. Tapi bukannya berterima kasih karena sudah diselamatkan, Susie si beban yang masih menganggap Brad adalah orang asing malah menuduh Brad merupakan bagian komplotan dari mereka. Aduh. Sehingga Brad yang kesal karena dituduh balik mengancam dan memperingati Susie jika psikopat yang sebenarnya adalah Hogarth dan adik buruk rupanya. Dan tidak lama setelah itu si kakak beradik psikopat pun datang sehingga Brad harus berakhir tewas. I didn't ever think. Do you have rope? If I ever hunted on this land, you, this man. Okay, give Mr. Hogarth the rifle.
Susie yang tertembak di bagian kakinya langsung dibawa menuju gudang eksekusi. You big fucking pig, you come and get me! Di sisi lain, Kate yang tadi sempat berhasil kabur secara diam-diam menyelinap sambil menunggu waktu yang tepat untuk menyelamatkan si kakak beban. Dan ketika situasi sudah aman, Kate lalu bergegas melepaskan rantai yang mengikat si kakaknya. Namun Susie yang sudah pasrah dengan hidupnya lantas meminta kepada Kate agar segera kabur dari tempat tersebut, sehingga Kate yang mendengarnya tentu langsung menolak permintaan, karena bagaimanapun juga meskipun Susie ini beban ya kan, dia adalah kakak kandungnya sendiri. Setelah berdebat cukup panjang ditambah rantai yang mengikat Susie tidak bisa dilepaskan, akhirnya Kate pun mau mengalah dan dengan terpaksa pergi meninggalkan si kakak beban dari tempat tersebut. And you were gonna be okay. Please go. Tidak lama dari sana, Piglet kembali ke gudang mengakhiri Susie. Sementara Kate yang berlari ke dalam hutan kemudian bertemu dengan si bapak polisi John yang sebelumnya datang ke kabin. Akan tetapi tanpa Kate ketahui bahwa John juga merupakan adik dari Hogarth, yang otomatis langsung membuatnya tidak sadarkan diri. Pada saat terbangun di situ terlihat jika Kate dipaksa untuk mencicipi berbagai olahan daging manusia yang bersumber dari jasad teman-temannya. Dan sebagai hadiah Kate yang sedang ulang tahun, Hogarth mempersiapkan potongan daging dari tubuh si kakak. Dan seperti yang kita tahu, pada saat Hogarth meminta Piglet untuk memilih wanita yang dia suka, ternyata pilihan itu bukan untuk diburu melainkan untuk dijodohkan dengan si babi psikopat agar keluarga Kopet mereka bisa berkembang biak menghasilkan keturunan. Not a bad thing either. Just let me go. Brother Piglet needs a mate. You're fucking sick! All three of us. Namun sebelum Piglet memantap-mantapnya, John si polisi yang juga sagne kepada Kate malah berniat ingin mengunboxingnya terlebih dahulu. Namun pada saat akan di-unboxing, dengan cepat Kate langsung menyerang John. Begitupun dengan Hogarth yang berakhir tewas terbunuh di saat akan membantu adiknya. Sehingga Kate bergegas kabur meninggalkan kabin dengan menggunakan mobil yang ada di situ. Tapi Kate yang sempat melihat Piglet tanpa pikir panjang langsung memundurkan mobil lalu menggencet tubuh si psikopat. Setelah puas membunuh semua keluarga Kopet, Kate kemudian bergegas pergi meninggalkan hutan yang pada saat di tengah jalan, mobil yang dia gunakan ini malah mogok guys. Sehingga mau tidak mau Kate meminta tolong kepada sebuah rumah yang tidak jauh dari tempat dia mogok. I know how bad this looks right now. Setelah bertemu dengan si pemilik rumah, Kate lalu menjelaskan semua kejadian yang baru saja dia alami. Namun setelah diceritakan panjang lebar, si pemilik rumah malah tidak percaya. Sehingga Kate yang trauma dan takut si pemilik rumah masih bagian dari psikopat pun gercep membawa kabur mobil milik si pria tersebut. Dan secara bersamaan lagi dan lagi Kate harus kembali berhadapan dengan si babi psikopat yang ternyata belum tewas dengan bangkit kembali. Yang sehingga kali ini pada akhirnya dia pun berhasil membunuh, benar-benar membunuh ya, babi tersebut bahkan sampai memenggal bagian kepalanya. My friends. Tamat ending yang benar-benar puas dan diharapkan penonton guys.
So itu deh guys, sebuah alur cerita film yang gua ceritakan hari ini. Gimana nih menurut pendapat kalian semua? Seperti biasa, kalau misalkan kalian suka boleh banget buat minta like-nya, dan jangan lupa juga subscribe aja, karena kedepannya bakalan banyak banget cerita-cerita menarik yang akan gua bahas. So sekian dari gua, see you next time.